Nanti Bapak kirim materinya di aplikasi ya. Sama paham kan? Ya, Pak. Oke. Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan sedikit tentang materi ya. Sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama kita ada pendahuluan bahasa Indonesia memainkan peran penting dalam menyatukan beragam budaya dan komunitas di Indonesia. Sebagai bahasa resmi, ia menjadi alat komunikasi yang esensial dalam pendidikan, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Nah, di sejarah bahasa Indonesia ada dia bertahap dari abad ke-7. Yang pertama kita bahas abad ke-7 dulu ya. Bahasa Melayu awal mulai digunakan sebagai French Kepulauan Indonesia di abad ke-7. Terus selanjutnya kita ada di abad ke-15. Di abad ke-15 itu pengaruh bahasa dalam daerah dan bahasa asing mulai terlihat, terutama dari bahasa Arab dan Portugis dan Belanda. Seterusnya di 1945 bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara setelah proklamasi kemerdekaan. Nah, selanjutnya ada 1980-an perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa baku semakin diperkuat melalui pendidikan dan media. Dan selanjutnya bahasa yang sekarang, bahasa Indonesia terus berkembang dan beradaptasi termasuk di dunia digital dan media sosial. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjutkan dengan proses pembentukan bahasa. Bahasa Indonesia mengalami proses pembentukan yang melibatkan penggabungan elemen dari berbagai bahasa daerah di Indonesia serta pengaruh bahasa asing. Proses ini memungkinkan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang kaya dan kompleks sesuai dengan keragaman di Indonesia. Lanjut, kita ada pengaruh dialek dan bahasa daerah. Dialek dan bahasa daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bahasa Indonesia. Banyak kosakata dan ungkapan dari bahasa daerah yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, memperkaya variasi dan ekspresi dalam penggunaan sehari-hari dan adaptasi terhadap bahasa asing. Ya, kita kalau di Indonesia sudah beradaptasi dengan bahasa asing seperti bahasa Inggris gitu. Bahasa Indonesia juga beradaptasi dengan bahasa asing, terutama bahasa Belanda, Inggris, dan Arab. Ini terlihat dari banyaknya kata serapan yang digunakan dalam percakapan sehari-hari serta terminologi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, kita yang terakhir perkembangan kosakata. Kosakata Indonesia terus berkembang seiring dengan masuknya pengaruh bahasa daerah dan bahasa asing. Penambahan kosakata baru terjadi melalui proses pinjam meminjam, inovasi, dan penciptaan istilah baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Terus perubahan tata bahasa. Tata bahasa Indonesia mengalami perubahan dan penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Terus selanjutnya penggunaan dalam media sosial. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam berbagai platform media elektronik dan media sosial. Penggunaan bahasa Indonesia di media berkontribusi pada penyebaran informasi dan pendidikan masyarakat. Dan itu sajalah bahasa kita hari ini. Apakah kalian semua paham? Ya, mungkin kalian kalau kurang paham bisa ditelusuri lagi ya. Kalau bapaknya emang ada kekurangan, kesalahan, itu sudah pasti pada manusia. Sekian Bapak menjelaskan itu saja. Baik, sekian, terima kasih.